Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Unaya, absen 04 dari kelompok 3. Oke, yang pertama kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang dari fenomena mandi lumpur? Nah, TikTok merebut perhatian netizen. Beberapa fitur dan algoritmanya yang ramah bagi pendatang baru membuat media sosial ini mengalahkan media sosial senior, seperti Facebook dan Instagram. Fitur tayangan langsung atau live yang memiliki menu kirim hadiah berupa gift dan bisa ditukar dengan rupiah oleh penerima mengundang kreativitas tanpa batas. Banyak pengguna yang mencari sensasi dengan menayangkan aktivitas unik, bahkan meleneh guna merebut viewer dan mendapat gift. Salah satunya adalah fenomena live TikTok mandi lumpur dan ngemis online. Kini menjadi perdebatan tersendiri. Terlebih saat pengguna TikTok Sultan Intan disebut mengeksploitasi lansia untuk menjadi peran live mandi lumpur. Fenomena tersebut telah menyita perhatian sejumlah pihak, termasuk Menteri Sosial atau Mensos, Tri Risma Harani yang mengeluarkan surat edaran. Fenomena live TikTok mandi lumpur ini berawal dari ramainya konten-konten TikTok yang mengait penonton dengan menggunakan kegiatan ekstrim dan tak wajar, dari merendam di air hingga mandi lumpur. Yang kedua, ada rumus masalah. Fenomena ini termasuk aktivitas dengan sengaja mempertontonkan kebodohan khalayak melalui media sosial. Berangkat dari pandangan tersebut, kami mencoba mencari tahu. Yang pertama, bagaimana fenomena ini bisa berkembang? Yang kedua, apa motivasi kreator konten dalam menayangkan fenomena tersebut? Yang ketiga, bagaimana masyarakat memandang hal tersebut? Keempat, apakah dari dasar pemaksaan untuk mendapatkan uang atau dari keinginan diri? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Vidya, kelas 12 IPS. Tujuan dari penelitian kami ini adalah fenomena mandi lumpur live TikTok, mengetahui awal mula fenomena mandi lumpur dan perkembangannya. Nah, mengetahui motivasi kreator konten dalam menayangkan, juga motivasi untuk objek lansia untuk mau mengikuti live tersebut. Nah, mengetahui pandangan dan pendapat masyarakat dalam fenomena mandi lumpur yang sedang viral akhir-akhir ini. Nah, kawan-kawan, gimana sih latar belakangnya? Nah, secara kronologis, mengetahui latar belakang korban lansia yang menjadi objek untuk mengetahui tujuan dan juga alasannya. Saat penelitian dari kami, manfaat yang diperoleh untuk masyarakat untuk lebih bijak menggunakan teknologi, manfaat diperoleh untuk pelajar untuk mengetahui latar belakang dan solusi, manfaat yang diperoleh pemerintah untuk mencegah fenomena serupa terjadi di masa depan. 2.1 adalah TikTok. Nah, perkembangan teknologi informasi atau komunikasi membawa beberapa perubahan di masyarakat. TikTok, Facebook, Instagram adalah sosial media yang terlaris yang memainkan peran sangat dalam untuk perubahan-perubahannya. Sosial budaya tersebut khususnya pemuda yang paling menjadi konsumennya. Khususnya kehadiran TikTok pada tahun 2021, aplikasi media yang paling banyak diunduh. Dikutip oleh laman vlog resmi Apopia. Pada Minggu 2 Januari 2022, TikTok memiliki 656 juta unduhan secara global, mengalahkan Instagram yang 545 juta dan Facebook 416 juta dan WhatsApp 39 juta dan Instagram yang 39 juta. Memiliki pengaruh yang begitu besar dalam terjadinya fenomena baru perubahan sosial dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabil Azhara dari kelas 12 IPS 3.
Di sini saya akan membacakan fitur gift TikTok. Hadiah live adalah fitur yang setelah diaktifkan di akun Anda memungkinkan penonton Anda memberi reaksi dan mengapresiasi konten live Anda secara real time. Hadiah live adalah salah satu cara untuk mengumpulkan berlian yang diberikan berdasarkan popularitas video-video live Anda. Selama video live, penonton Anda dapat mengirimkan hadiah virtual yang akan muncul di layar. Di akhir video live, Anda akan melihat jumlah total berlian yang dikumpulkan dalam ringkasan live Anda. TikTok memberikan berlian kepada kreator berdasarkan popularitas konten mereka. Salah satu cara bagi kreator untuk mengumpulkan berlian adalah dengan menerima hadiah dari penonton di video-video live Anda. Setelah mengumpulkan berlian, Anda dapat memperoleh pembayaran hadiah dalam bentuk uang atau benda virtual. Anda dapat menemukan detail selengkapnya di bagian saldo di pengaturan Anda. Dalam live TikTok, perhitungan gift live TikTok berbeda-beda. Harga gift live TikTok berapa rupiah tergantung dari berapa jumlah koin gift live TikTok yang Anda dapatkan. Terdapat beberapa jenis gift live TikTok yang dibedakan dengan bentuk-bentuk lucunya. Ada yang murah, dan ada pula yang mahal. Harga TikTok live dibedakan berdasarkan jumlah koinnya. Satu koin gift TikTok live dapat diuangkan menjadi Rp250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kartika Andardini dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sosiologinya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pengaruh sosial, budaya, ekonomi dari fenomena mandi lumpur dalam pengaruhnya masyarakat dalam kehidupan. Hubungan antar individu atau kelompok dalam fenomena adalah karena keterpaksaan terhadap lansia, tetapi melihat fakta mereka memiliki hubungan keluarga bisa jadi faktor letak mereka. Perubahan sosial. Sebelum adanya media sosial, sudah banyak orang-orang mencari uang dari kegiatan mengemis seperti yang sangat banyak beredar di pinggir-pinggir jalan. Yang kedua, sesudah adanya perubahan sosial, terjadi langsung oleh pemeran fenomena mandi lumpur yang salah satu pameran dari Sari berusia 55 tahun. Globalisasinya, beberapa sumber mengungkapkan jika mereka melakukan live tersebut karena melihat jika bisa ditelusuri akan sangat panjang siapa yang pertama membuat mandi lumpur seperti itu. Sebenarnya mengemis online sudah lama ada, tetapi dengan cara yang berbeda. Di luar negeri biasanya mereka akan memperlihatkan bakat mereka seperti menyanyi atau YouTuber yang menaruh link donasi setiap di streaming. Namun tidak dipungkiri juga ada seorang TikToker yang diduga berasal dari Amerika Serikat belakangan ini mencuri perhatian karena dianggap terjebak pada fenomena ngemis online. Tren ini ramai di TikTok di mana pengguna meminta uang kepada penonton mereka. Salah satunya berasal dari TikToker bernama Zesburn yang meminta uang kepada penontonnya untuk membeli keinginan pribadi seperti mobil dan membayar utang sebelum ulang tahunnya. Fenomena eksploitasi kemiskinan adalah Angga Prawadika Aji adalah seorang dosen komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Erlangga. Dalam kesempatan wawancara di suatu media, ia berpendapat bahwa saat ini media sosial menjadi tempat untuk mendapatkan dua hal, yakni kepopuleran dan uang. Angga menjelaskan bahwa praktik seperti ini sudah lama terjadi, berawal dari televisi kemudian bergeser ke media sosial. Mau tak mau, praktik eksploitasi kemiskinan semacam ini diakui bisa menarik perhatian orang banyak. Katanya, aksi untuk menarik perhatian masyarakat ini menjadi konten kreator di media sosial sering melupakan nilai moral dan etika yang sejatinya harus dijunjung. Lebih lanjut, Angga menjelaskan fenomena eksploitasi kemiskinan hanyalah permulaan saja. Kedepannya praktik semacam ini bisa terjadi lebih ekstrim untuk menarik perhatian masyarakat. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Misalnya, Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten Lombok Tengah dengan kota sebagai pusat pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisinya terletak di antara 11.605 derajat sampai 11.624 derajat bujur timur dan 824 derajat sampai 857 derajat lintang selatan. Dengan luas wilayah 1.208.39 km persegi. Desa Setanggor ini dikenal sebagai desa wisata halal. Desa yang berjarak 5 km dari Bandara Internasional Lombok ini memiliki potensi strategi untuk menyambut tamu yang datang ke Lombok. Dengan beragam wisata dan atraksi yang dimiliki. Dalam menyuguhkan wisata halal ini, Desa Setanggor memanfaatkan alam pedesaan serta kearifan lokal yang menghadirkan keunikan serta keistimewaan. Saat ini, Desa Setanggor mencuat bukan karena predikatnya sebagai desa wisata, melainkan karena konten TikTok yang dibuat pembuat konten bernama Sultan Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Raja Prananda Ginting, kelas 12 IPS 3, akan membahas tentang fenomena mandi lumpur dalam olahraga yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimulai dari 4.3.1 manfaat mandi lumpur. Ya, mungkin yang terpikirkan oleh kita mandi lumpur ini terkesan kotor. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa terapi mandi lumpur dapat meremajakan kulit. Apalagi sekarang telah banyak varian mandi lumpur. Ada yang dicampur dengan coklat atau bahkan susu. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa manfaat melakukan terapi mandi lumpur seperti dilansir dari Bolskite. Yang pertama, menghilangkan nyeri otot. Untuk kita yang sering merasakan nyeri otot, terapi mandi lumpur bisa menjadi salah satu alternatifnya. Nyeri otot pada tubuh kita akan hilang karena terapi ini mengandung anti-inflamasi. Selain itu, mandi lumpur juga sangat baik untuk persendian. Dampak mandi lumpur bagi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat atau disingkat NTB dalam Hamzi Fikri menuturkan, penggunaan air kotor atau lumpur untuk mandi lumpur dapat mengancam kesehatan. Hal ini menanggapi terkait fenomena sosial live mandi lumpur di TikTok yang terjadi di Desa Setanggor, Lombok Tengah. Kalau aspek kesehatan, ada resiko air tercemar bakteri atau virus yang memberikan dampak buruk pada tubuh, yakni resiko penyakit kulit seperti dermatitis, infeksi pada kulit. Tak hanya itu, Fikri mengungkapkan potensi penyakit jangka panjang juga dapat terjadi, terlebih dilakukan oleh orang lanjut usia atau lansia. Paparan air dalam jangka lama juga ada resiko hipotermia atau penurunan suhu tubuh. Selain itu, rupanya selama ini mereka bukan melakukan mandi lumpur karena air tersebut adalah air dari kali yang disedot. Jadi bukan air lumpur melainkan air kali yang mereka bawa sebagai penunjang live TikTok. Lalu bagaimana dampak air dari kali untuk kesehatan? Air kali adalah bahasa Jawa yang artinya adalah sungai. Hanya saja air sungai ini sudah tercemar berbagai hal seperti limbah pabrik maupun rumah tangga. Lalu bagaimana dampak untuk kesehatan? Tentu saja akan menimbulkan banyak penyakit karena berkontaminasi langsung dengan air yang sudah tercemar. Penyakit yang timbul bisa sebagai berikut. Yang pertama, kolera. Kolera tersebut adalah diare, kram perut, muntah, dan sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sakia Alawiyah dari kelas 12 IPS 3 dari kelompok fenomena mandi lumpur. Baik, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman saya. Nah, sekarang kita ada di bagian terakhir nih, yaitu kesimpulan dari semua fenomena ini. Apa sih kesimpulannya itu? Fenomena ini menyangkut sosial, ekonomi, bahkan kesehatan mereka. Alasan sosial dan faktor ekonomi menjadikan pendorong untuk oknum melakukan aksi live mengemis. Dengan cara seperti itu, mereka hanya dengan menahan dingin dan melakukan beberapa
tantangan yang sudah disepakati, lalu dengan cepat mendapatkan uang yang sudah disepakati, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan. Faktor geografis mereka yang berada di pedalaman membuat hubungan sosial mereka erat seperti layaknya keluarga, sehingga mereka bisa sukarela. Tapi lumpur ataupun air kali yang sudah tercemar yang mereka gunakan untuk live bisa mengancam kesehatan mereka dengan berbagai penyakit. Jika mereka terus melakukannya, uang mereka yang dapatkan hanya menjadi investasi yang akan dihabiskan untuk berobat menyembuhi penyakit yang mungkin saja terjadi karena mandi lumpur tersebut. Pemerintah harus menegaskan sebelumnya diberi edukasi dan berusaha memberikan program untuk mereka bisa mencari mata pencaharian yang sewajarnya, yang sepadan dengan usaha dan apa yang mereka dapatkan. Oke, sekian. Dan sebagai netizen, kita dari sekarang harus mulai berhenti memberikan mereka sorotan dengan melewati konten serupa, sehingga algoritma akan menyepikan konten serupa. Sekian dari kelompok saya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan pandangan juga sedikit penyelesaian masalah tentang fenomena mandi lumpur tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.